Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Aku Sakina Latas. Di sini aku mau kasih lihat ke kamu cara membuat sulam punch needle. Teknik dasar, efek berbulu, juga efek gradasi warna. Pertama-tama, kita harus siapin alat dan bahan, lalu membuat sketsa di bagian belakang, karena kita akan pancing dari belakang. Kamu bisa pakai bahan apa aja selama bahan dasarnya ada bolongannya ya. Bisa ditusuk pakai jarum. Kamu bisa gunakan monk cloth atau aida, dasar untuk membuat karpet, atau burlap kayak aku gini. Burlap, jute, goni, itu sama ya, karena murah juga, gampang didapat juga. Langkah selanjutnya, di sini aku menggunakan punch needle merek Lavor. Aku beli online dari UK, tapi kamu bisa beli punch needle di Tokopedia atau Shopee. Merek SKC itu lumayan bagus, warnanya biru gitu. Nanti aku kasih linknya ya di description box. Aku pakai yang ukuran besar, jadi ada 3 ukuran gitu. Untuk efek berbulu, kamu butuh jarum yang panjang ya, so kamu bisa adjust panjang pendeknya. Nah, si SKC itu juga bisa di-adjust. Selanjutnya, kita masukkan kawat sampai ke ujung. Lalu, masukkan benang ke bolongannya. Lalu tarik perlahan ke dalam. Juga masukkan lagi kawat ke bolongan yang ada di ujung jarum. Lalu tarik lagi. Dan siap digunakan. Nah, untuk framenya, kamu bisa menggunakan pembidang yang biasa untuk menyulam, atau frame kayak aku gini. Oke, let's start punching. Teknik pertama, aku mau kasih lihat cara bikin efek berbulu seperti yang kamu lihat ini. Di sini aku menggunakan benang polyester. Pada dasarnya ini hanya teknik dasar, tapi ada sedikit perbedaan di sentuhan akhir. Pertama-tama yang kita lakukan adalah masukkan jarumnya, lalu pindahin buntutnya ini ke belakang ya, lalu tekan jarumnya ke dalam. Setelah itu, kita tarik ke atas hingga jarumnya keluar dan kita geser dikit, lalu tekan lagi ke dalam. Lakukan seperti itu terus menerus. So, di bagian depan jadi kayak bulatan-bulatan gini.
Setelah itu kita gunting tengah-tengahnya satu persatu. Nah, shake efeknya jadi terlihat deh. Oh ya, lebih mudah pakai gunting kecil. Gunting pelan-pelan karena kita nggak mau benangnya ketarik ya. Nah, ini dia hasilnya. Hasilnya jadi kayak karpet yang biasa dijual gitu. Aku selesaiin dulu ya sulamnya, ditonton sampai habis. Setelah itu kamu butuh rapihin. Jadi aku guntingin untuk bikin bentuknya sharp gitu. Nah, hasilnya kayak gini kalau udah dirapiin. Sekarang, langkah selanjutnya aku memutuskan untuk ganti desainnya. Ini hanya teknik dasar, tapi sebelum itu kita butuh pendekin si jarumnya untuk membuat hasilnya lebih flat dari yang pertama tadi. Sekarang kita buka skrunya untuk adjust panjang pendeknya. Prosesnya sama kayak yang pertama tadi ya. Oh iya, aku lupa bilang, ini penting. Kamu harus tarik banyak benang, so kamu gak get stuck ketika pancing atau menyulam. Sekarang aku mau bikin gradasi warna dengan warna kuning. Sulam warna ungu ini lagi dengan jarang-jarang ya, jangan rapet-rapet. So, kita masih punya space buat si warna kuning.
Nah, aku sulamnya kayak gini. Jadi masih ada space untuk sulam yang warna kuningnya. Jadi ya ini dia hasilnya. Oh ya, untuk warna ungu dan kuning aku pakai benang akrilik. Oke, kayaknya aku mau selesaiin aja videonya. Kayaknya aku akan selesai nanti dengan teknik lain lagi on the next video. So, please subscribe and turn on the notification so kamu bisa tahu kapan aku upload teknik lainnya. Juga, please komen kalau ada pertanyaan atau kamu sudah berhasil melakukannya. Kamu bisa tanya-tanya juga via DM di Instagram aku. Cari aja Sakinah Alatas. Oke, thank you for watching. See you on the next video. Bye bye.